Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wallahu ta'ala ba'da billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tabilah hasma kunta wa asbi sayyi'atan hasanatan tamuha khaliqina sabiqul hasanin. Mabadu berjalan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala segala curahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada pagi hari ini seperti biasanya kita dapat bermajelis ilmu pekanan untuk melanjutkan kajian tazkiyatun nafs, kaidah yang kedua, yaitu doa. Kaidah yang kedua, doa adalah kunci pensucian jiwa. Salawat dan salam terus tercurahkan kepada uswah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat, tabi'in, tabi'in dan kita semua umatnya yang istiqomah mengikuti jalan beliau dari yaumil qiyamah. Dari Allah, Nabi bersabda, laisa syai'un akrama 'ala Allah ta'ala minad du'a. Nabi bersabda, laisa syai'un, tidak ada sesuatu akrama yang lebih mulia di hadapan Allah, 'ala Allah ta'ala minad du'a. Kata Nabi, tidak ada sesuatu apapun yang lebih mulia, paling mulia, akram, karim, mulia. Akram ini paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali atau dibandingkan dengan doa. Hadis riwayat Tirmizi. Banyak ya kita dapati fenomena umat Islam jahil, ya, tidak melazimi atau tidak sungguh-sungguh dalam berdoa. Makanya kita kemudian tegaskan hari ini, wajib santri untuk berzikir dan berdoa secara khusyuk, tertib. Yang belum hafal wajib membawa buku zikir dan buku naskah teks doa. Kalau sudah hafal, memandu, melihat adik-adiknya yang belum hafal supaya sukses dalam belajar, supaya terus dilindungi oleh Allah, ya, terus dijaga oleh Allah. Santri kadang-kadang menganggapnya remeh, ya, amalan sudah biasa. Gurunya juga gak ada yang serius mau mimpin doa, diserahkan santri. Kali-kali itu perlu dicontoni bagaimana kekhusyukan guru biar dilihat. Jangan nyuruh-nyuruh saja terus, tidak memberi khutbah panutan. Yang awal juga rame, ya, sampai sobek tuh hijab. Gimana itu? Sama aja, santriwati juga berpotensi gaduh, onar.
Kenapa bisa begitu? Ya jahil terhadap fadilah atau ilmu tentang keutamaan doa. Doa sebagai metode mensucikan atau kaidah yang kedua dalam mensucikan jiwa, umumnya berisi permintaan, apakah nikmat, apakah dijauhkan dari bala musibah. Sudah begitu, doa itu bernilai apa? Ibadah coba. Sudahlah kita minta-minta ya kepada Allah, ya kan? Apa berupa nikmat, sehat, rezeki, nikmat apa sajalah, materi boleh, atau dijauhkan dari bala dan musibah. Sudah minta-minta begitu, Allah menilainya sebagai ibadah. Coba kurang apa? Coba kalau sama manusia minta-minta, manusia nggak suka itu. Anak minta ke orang tua, lama-lama orang tuanya juga bosen minta terus. Beda manusia dengan Allah. Bahkan Allah itu murka kalau hambanya tidak mau berdoa. Duh, beda kan? Sudah begitu Allah nilai. Yang mainan ini di versi tulisan, dicek mana tulisannya. Sultan, apa judulnya, pelajarannya? Segi, kelas 3 masih anak kecil terus. Mil, apa judulnya ditulis? Apa gini? Terus apa dari kamu ini? Udah kelas 3 kamu, jangan ikut Kamil, Kamil masih kecil. Ngobrol aja sama Kamil. Azalea, mana bukunya, keluarin. Apa materinya? Kaidah yang kedua, doa. Pelan. Jangan makan terus. Lapar apa? Kaidah yang kedua, doa. Sudah minta-minta kepada Allah, Allah nilai ibadah ya Allah. Ya, minta dinilai ibadah. Kenapa demikian? Allah menetapkan hambanya sebagai makhluk yang lemah, dan hamba itu nyadar gitu. Bahasa saya ngerumangsani kalau orang lemah itu, nggak usah sombong tuh pakaian Allah. Sudah paham belum kalau manusia itu tidak diberikan semua yang diminta dari sisi harta, materi, bahkan mungkin kedudukan? Sudah paham belum? Di situ Allah memberikan penjagaan, wiqayah, proteksi supaya manusia itu terlepas dari kesombongan, merendahkan diri di hadapan Allah karena dia nggak punya. Itu sudah sering ya, biligi gimana biligi? Janganlah uangmu merubah gaya bicaramu. Coba lihat orang yang kaya itu mau daftar sekolah, gedor-gedor kan datang, atau mau beli apa, mau berbuat apa sajalah. Kalau tidak punya ilmu, orang yang kaya itu cenderung ingin apa? Dilayani secara VIP lah ya, kalau di kelasnya kelas bisnis, pokoknya yang paling atas. Nelponnya juga mau berobat juga bayar berapa? Gitu ya. Gak bisa dibayar kalau gak usah berobat, cari tempat lain. Gimana kalau jawab begitu? Semuanya akan dihitung dengan apa? Uang. Sekolah ini rewel amat, banyak aturan. Saya cabut anak saya pindah sekolah lain
Karena merasa apa? Bisa bayar. Uang daftar ulangnya gampang. Karena dia nggak kekurangan. Guru juga sama juga. Bapak saya masih kaya, nggak usah kerja di ICA yang banyak aturan. Padahal itu untuk mentarbiyah. Jaga-jaga antum nanti kalau orang tuanya susah, antum sudah kuat mental, fisik bahkan untuk menghadapi seluruh ujian hidup ini. Berputarnya roda berputar, belum tentu orang tua antum kaya terus. Mungkin pas kuliah ini kaya, nanti pas antum udah lulus orang tua bisa jadi usahanya bangkrut. Nggak doakan, tapi mungkin saja berputar. Karena kemarin lancar karena untuk biayai antum kuliah. Setelah lulus ternyata Allah cabut itu rezekinya berkurang. Atau orangnya sendiri sakit ratusan juta berobat miskin mendadak. Silakan dikaji itu. Kenapa orang jadi miskin? Sebabnya diantaranya mendapatkan sakit, anggota keluarganya harus berobat menjadi orang miskin baru. Dalam hitungan hari berubah. Lagi kalau udah rukyah itu udah mentok biasanya, keliling ke dukun, keliling ke dokter yang mahal-mahal. Akhirnya nyoba rukyah, nanyanya paling ngasih amplop 50-100 ribu, tapi nanyanya waktunya mengatur. Minta sekarang, minta macam-macam. Kalau nggak sembuh gimana? Garansi. Berani dia ngomong begitu dengan dokter. Kalau nggak sembuh gimana dok? Ya udah kamu cari tempat lain. Dokter pasti akan begitu. Karena wilayahnya hanya ikhtiar. Banyak orang yang mengabaikan doa dianggap remeh. Santri udah bawa buku zikir. Nah bagus, hafal dibaca berarti grupnya. Imam doa udah hafal belum? Kapan mau hafal? Nanti beli itu, tapi bukannya pelit, kamu hilang-hilangin. Beli 500 biar kamu tanggung jawab. Anak pondok juga ini udah dikasih semua, dibuang-buang terus. Apalagi itu ayat-ayat loh, kamu taruh sembarangan. Doa itu ibadah, dan di sisi Allah itu amalan yang mulia, tinggi, sebab di dalamnya mengandung kelemahan. Jadi orang itu kan sadar diri loh, hamba itu budak, hamba itu ngabdi kepada Allah, fakir, al-fakir ilallah, orang yang nggak punya. Loh punyanya yang ada itu kan pemberian Allah semua. Dari mana dia punya kalau nggak Allah kasih? Ya, merendahkan diri, hati yang luluh. Ini kalau orang tidak berdoa, ya hatinya nggak pernah nunduk gitu. Pengakuan dirinya lemah di hadapan Allah yang punya kuasa, yang punya kekuatan, yang ghani, yang punya kemampuan, yang mampu mengayakan dalam arti memberikan harta. Ya Allah yang punya kebesaran. Ya, semuanya itu ketika hadir itu mensucikan jiwa gitu. Apa penyakit jiwa yang mengotori jiwa yang paling utama, yang paling pertama syirik. Merasa apa? Mensekutukan Allah itu juga dalam posisi ia mengesampingkan Allah, kedudukan mulai dari penghambaan, ya, dan memposisikan Allah yang kuasa. Itu kan bergeser kepada yang sekutunya itu. Begitu. Maka kemudian yang kedua ini kaidahnya doa. Bahkan beliau Syekh Abdul Razak, doa adalah solusi gitu. Solusi apa? Atas keputusasaan manusia. Mungkinkah hanya berdasarkan hitung-hitungan logika, akal semata, manusia itu mampu bertahan? Buktinya yang mendewakan akal bunuh diri, putus asa.
target tidak tercapai, tsunami terus misalnya di Jepang, capek itu. Putus asa mereka, bunuh diri mereka, mengakhiri hidup. Itu tidak terjadi bagi orang yang beriman. Mungkin gempa berpuluh-puluh kali, tetapi itu dianggapnya sebagai sebuah kasih sayang, pengguguran dosa, meninggikan derajat. Ya, kalau hartanya jadi hilang di hadapan Allah nanti ringan hisabnya. Dia tidak butuh apa-apa lagi kecuali bagaimana Allah ridho. Itu saja selesai. Dia yakini apa yang dia jalani bagian daripada perjuangan hidupnya. Nah, orang itu bisa nggak punya apa-apa asal punya keyakinan dia berada dalam kebenaran. Dia kuat jiwanya, mati pun nggak apa-apa. Allah ridho. Pastinya nanti husnul khotimah sebagai happy ending, akhir yang happy yang begitu. Pikirannya gitu, bagaimana hari-hari menjaga amalan-amalan supaya tidak rusak, ikhlas, disucikan jiwanya, muhasabah, dan kalau meninggal pun kapan saja kalau Allah mau siap. Siap bermakna dia memang hari-harinya beramal soleh, meninggalnya dalam keadaan berprobability, berpeluang besar dia meninggal dalam keadaan beramal soleh, dan itu termasuk ciri dari husnul atau tanda-tanda husnul khotimah. Hadirin rahimakumullah, doa ini memiliki pengaruh yang besar dalam membuka pintu-pintu kebaikan. Apa yang nggak mungkin bagi Allah? Kalau Allah berkehendak, idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Allah sudah berkeinginan sesuatu itu terjadi, tinggal Allah jadikan. Termasuk yang membolak-balikkan hati itu kan Allah. Ya, manusia itu. Sebagaimana perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala ketika berwasiat kepada Abul Qasim Al-Maghribi, ad-du'a mafatihu kulli khair. Doa adalah pintu, kunci dari semua kebaikan. Pernah nggak nonton video zaman dulu sih di doa, ya, zaman dulu. Ya Allah, rupanya itu dari bangun tidur sampai tidur kembali, full doa terus itu. Di video kaset itu berjam-jam tuh, habis ini, ya kan, bangun tidur berdoa, masuk kamar mandi doa, ya kan? Habis wudu doa, keluar rumah harus doa, masuk masjid pintu masjid doa, terus. Habis itu sholat sunnah, ada sunnahnya berdoa lagi. Setelah antara azan dan iqomah itu sholat sunnah, kemudian waktu mustajab berdoa. Habis sholat berdoa lagi, keluar masjid berdoa lagi, terus pulang masuk rumah berdoa lagi. Nanti beraktivitas apa? Buka baju pun ada doanya. Kalau mau mandi segala macam. Bepergian safar apalagi ada doanya. Mau ngisi apa ini? Guru ngajar, ada doanya lagi. Maknanya agama ini kemudian murah, pahala kan, semuanya apa? Ada tuntunannya dan semuanya dihitung sebagai amal soleh kebaikan bernilai pahala. Maka semua kebaikan yang engkau harapkan dan inginkan, baik berupa kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, maka walaupun mungkin remeh ya, mintalah kepada Allah. Bersandarlah kepada Allah dalam meraih dan mewujudkannya. Apa yang diupayakannya disampaikan kepada Allah dulu, ya, bahkan sebelum melakukan aktivitas, apalagi ragu memilih antara dua pilihan, disunahkan untuk beristikharah.
supaya pilihannya dibimbing oleh Allah sehingga baik keputusannya itu untuk akhiratnya, yang berikutnya baik untuk dunianya. Allah Subhanahu wa taala berjanji ya akan mengabulkan doa orang-orang yang berdoa. Ini janji Allah, ini bukan janji kampanye, enggak pasti ya. Janji Allah pasti, innallaha la yuflihul mi'ad. Allah tidak akan mengingkari, menyelisihi janjinya. Kemudian juga Allah tegaskan di sini, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tulis. Surat Ghafir, surat Mukmin. Dan Rabb kalian berfirman, berdoalah, ud'uni astajib lakum. Zam, di bangku. Bangku itu masih ada. Bangku, tulis. Kata Allah apa? Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Ud'uni astajib lakum. Kiri, ambil bangku. Tulis. Yang nggak ngapa-ngapain malah ribut nanti. Ambil bangku itu. Tulis. Gurunya nggak bisa ngitung lah muridnya berapa. Muridnya ada 30-an 5, sama gurunya 40-an. Bangkunya berapa? Satu bangku isinya berapa? Itu kalau pakai logika, jadi nggak perlu disuruh. Pasti mereka akan datang lambat-lambatnya 7:30. Ambil gurunya, jangan khawatir. Bukunya mana deh? Jangan nyampe punya orang, ambil sendiri. Ngaji kuping aja paham enggak? Gimana? Dari rumah itu mau ngapa santri itu? Kan cari ilmu. Ilmu sudah dibagi-bagi, nggak mau nulis. Paham nggak ini banget materinya yang mana? Buka nggak PDF-nya? Enggak. Balik buka nggak? Kumisnya Adi buka nggak materinya? Karena nggak masuk akal. Udah di share ini, nggak boleh dibuka. Makanya nggak nanya nggak apa. Taklim kok kepaksa, dapat apa? Grup yang gak ada guna-gunanya ilmu itu keluar, harus dibuang teman-teman yang buruk itu. Jadi nyambung kalau ada koordinasi, jangan gak nyambung terus. Di Japri juga gak dibalas-balas, itu ngapa? Bukan tugasnya baca HP, cuman kan harus bedakan mana yang perlu dijawab, mana yang enggak. Kucing-kucingan sama yayasan gimana? Cek itu murojaahnya Mbak Ali, penjamin mutu tahfiz. Saya belum lihat apa yang dilakukan koordinasinya. Santri yang murojaah itu dipastiin surat apa yang dia murojaah, harus urut biar nggak hilang hafalannya. Qurannya jangan ganti-ganti. Qurannya punya sendiri-sendiri. Itu kan sudah otomatis loh. Guru itu kan mikirin gitu. Ini santri ini hafalannya gimana? Yang lupa ya surat apa harus tahu. Kasih waktu 15 menit efektif sedapatnya. Ya satu surat jadi. Makanya jelas gitu murojaahnya surat apa. Bukan hanya foto, habis foto bubar santrinya dibiarin. Kan gak ada hasilnya foto itu. Yang diminta kan jelas mengulang yang mana biar semangat dikumpulin. Tapi tiap anak itu kan hafalannya beda-beda, ya diurutin, ditanya kamu kemarin murojaah surat apa,
15 menit sekarang ini surat apa? Kalau ngasih PR apa? Buku kitabah itu disuruh nulis di rumah, nanti pas mau ulangan dikumpul. Waktunya nggak cukup kalau jadi pelajaran semua. Kecuali yang Sabtu itu masih ada waktunya. Itu juga semester lalu nggak diperiksa sama gurunya. Ngajarnya ngawur-ngawur terus. Gimana ini? Saya lupa menanyakan, ya sudah lewat. Kemarin asar berdoa apa enggak? Sultan, waktu asar. Siapa yang mimpin doa? Pak, Gus, ngapa madep sana? Kali madep belakang. Siapa yang mimpin doa kemarin? Siapa dia? Jahit. Apa aja yang urutannya? Sekarang dirubah. Habis asar, zikir setelah salam. Lalu apa? Zikir sore. Lalu kenapa dirubah dari duhur pindah ke sore? Waktu duhurnya mundur semakin sore, 12:30. Belum selesai kalau kita berdoa sudah 12:30. Kenapa dirubah begitu? Supaya masuk 12:30. Jadwal itu harus diikuti dengan benar. Udah masuknya semau-mau, nggak usah jadi guru. Nomor 1 disiplin, adab. Diputer-puter itu, jangan sampai guru telat masuk. Santrinya gimana mau jadi orang disiplin? Kalau mau ngambil buku sebelum masuk jam 8, jam 8 lewat baru ngambil buku, bukuak nggak karuan. Itu nggak ada berubah-berubahnya. Absen bak kamar. Gimana orang mau disiplin? Nomor 1 bukan ilmu, adab. Udah berani begitu nggak akan ada hasil yang ngajar itu. Santri juga biasakan disiplin. Pakai sendal aja nggak becus. Gak usah ngomongin ayat-ayat yang lain. Pakai sendal aja nggak mau. Pakai peci aja nggak mau. Jumatan pakai kaos. Peci aja lo nggak mau. Gurunya juga ngimamin nggak pakai peci. Ngadep Allah. Ngadep Allah bukan ngadep siapa-siapa, Allah. Ngadep rektor kadang-kadang sopan, ngadep bupati sopan, ngadep Allah semaunya. Santri itu perlu contoh. Makanya marbot ini kalau masbuk terus nggak usah, santrinya nggak ngeliat contoh. Kalau udah nggak ada umi kapal pasti acak-acakan. Orang ngurusin ke rumah sakit, saya pemulihan pasti. Berikutnya para santri yang belum bawa buku doa segera beli, tulis namanya. Gak ada yang belum hafal, cuman ribut. Harus megang. Satu semester ini gimana caranya hafal? Ya caranya setiap hari dibaca begitu. Gak usah di pelajaran khusus. Kalau terus istiqomah baca terus, Allah mudahkan. Tapi kalau nggak mau ngikutin arahan, gurunya biarin, ya sampai tua juga nggak hafal-hafal. Kenapa begitu? Karena itu doa. Kita bahas doa, antum semuanya sudah dikondisikan. Ini nanti ada yang mau berobat nakal, ya pastilah nggak punya zikir, nggak pernah diajarin doa, pasti nakal, mukul anak orang, ngelawan orang tuanya, karena hatinya kotor. Terus kalau ditambah terapi ruqyah, jangan dianggap sepele. Video di share terus itu matanya biar tahu tuh Allah memberikan apa?
pertolongan dengan baca Al-Fatihah saja setan pergi semua. Kok nggak paham-paham? Santri yang ruqyah pagi itu juga, ruqyah itu artinya doa, mantra. Kita bahas pensucian jiwa itu di sini sudah diterapkan, cuman nggak dianggap. Hampir semua itu sudah punya buku ruqyahnya yang pondok. Bekas-bekas ditinggal juga banyak. Tapi apa dia baca betul? Jadi apa megang satu-satu kalau belum hafal? Kalau nggak hafal ya nggak apa-apa, dibaca aja. Karena banyak yang harus dihafal. Paling enggak kalau masih lupa-lupa kan tahu urutannya. Ya. Urutan habis ini surat Al-Baqarah, surat Al-Imran. Dilihat, dilirik awal suratnya, kata berikutnya ingat. Kan begitu cara menghafal itu. Jadi kamu ngapal-ngapal terus. Pelajaran utama di sini penanaman adab. Baru kemudian pelajaran-pelajaran sesuai jadwal. Nggak ada gunanya. Dan kalau ruqyahnya benar, pasti santri itu lembut hatinya. Cuman kan ribut dibiarin, ya yang baca juga kepaksa. Itu nggak kurang-kurang dikasih contoh kalau itu memberikan dampak yang positif. Ya gurunya lama-lama jadi peruqyah kan bagus, wong itu cuma bacakan ayat. Kalau nggak pernah punya program untuk peningkatan ya susah. Sekurang-kurangnya kalau memberikan, kalau sudah bisa memberikan pengaruh positif pada tetangganya, pada keluarganya, apa salahnya dilatih di ICA ini. Ahli Quran kan banyak, manfaat Quran, mukjizat Quran ini perlu terus disiarkan. Ya, karena sudah biasa begitu, remeh, temeh dianggapnya. Ternyata Syekh Abdul Razak ini kembali mengingatkan masalah doa. Bagian kaidah yang kedua juga. Kalau pakai urutan setelah tauhid, doa. Berarti ini ranking 2 untuk keberhasilan kita dalam mendidik. Pertama mendidik jiwa kita dulu. Mendidik diri sendiri. Nah, musuh terbesar kan diri sendiri. Nah, karena sudah berani melamar kerja jadi guru kan punya beban untuk mendidik santri gitu. Bagaimana jiwanya sudah terdidik, pengalamannya itu ditularkan kepada santri supaya mampu mengontrol dirinya, ya, mengontrol hawa nafsunya. Kemudian di dalam tulisan beliau Syekh Abdul Razak menerangkan bahwa dari sahabat Amirul Mukminin Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, sungguh aku tidak mementingkan tentang kapan suatu doa dikabulkan. Justru yang terpenting bagiku adalah bagaimana aku dapat memanjatkan doa. Sekedar irodah, pengen berdoa saja itu kalau Allah nggak kasih itu enggak. Buktinya lewat-lewat aja. Sekolah ini mendesain supaya berdoa, itu aja nggak mau. Pakai harus dikelilingin, pakai dipukul-pukul, pakai sorban, itu aja nggak mau orang itu. Pakai diperinin bacaannya, pakai dipandu oleh imamnya, masih nggak mau tuh. Maka hati-hati ini, sekedar pengen berdoa saja Allah nggak kasih. Rasa irodah itu nggak mesti Allah kasih. Jadi diberikan ilham, taufik, mau berdoa, sering-sering ngangkat tangan. Gimana itu? Angkat tangan kalau doa, selain doa khutbah itu bahkan ketiak Rasul itu kelihatan. Jadi menandakan serius. Antum kalau doa gini, mainan, tangannya diangkat sampai dikelilingin begitu. Itu adabnya begitu, butuh kepada Allah itu. Memang begitu maunya Allah. Allah akan turun tangan menyelesaikan masalah itu kalau orangnya banyak ngangkat tangan itu kan. Di antaranya. Kapan yang disunahkan nggak dilakukan?
tangannya sini, kaki mungkin. Kemarin udah diomongin, buka lembaran kertas itu ganggu guru, itu sudah suul adab dalam belajar. Udah malah kakinya nangkring. Ini nangkring loh. Pak, berhenti dulu main-mainnya, tulis dulu Pak. Aku laporin CD kau nanti. CD-mu udah banyak harapannya, kamunya aneh aja. Ditulis. Ditanya sama CD, apa jawab apa nanti? Apa pelajarannya tadi? Muter-muter udah hampir sejam habis. Pelajarannya apa? Kaidah yang kedua apa? Berdoa, mensucikan jiwa dengan berdoa. Doa ibadah. Zikirnya juga isinya doa. Allahumma inni a'udzubika, Allahumma afini fi badani. Zikirnya itu isinya doa ya Pak. Zikir pagi petang ya doa juga. Ini dinamakan zikir Hisnul Muslim. Tapi ya isinya doa. Mana yang nggak mengandung doa? Ya. Ablah, kalau nggak pengen berdoa, rugi nggak itu? Rugi berarti Allah tidak memberi taufik. Maka orang normalnya setiap hari dia pengen berdoa. Di hatinya itu pengen selalu berdoa. Tidak ada daya upaya dan kekuatan kecuali pertolongan dari Allah. Maka dia minta diberikan kekuatan, diberikan hidayah. Minta yang paling tinggi, yang paling pantas adalah meminta hidayah. Allahumma inni as'aluka huda, minta petunjuk. Huda di situ ya bisa taufik, ya, bisa ilmu yang lain sehingga mau mengamalkan, sehingga paham pelajaran itu. Dijauhkan dari setan-setan. Zikir itu membuat setannya kecil. Kalau setan itu besar, bisikannya jadi lirih, godaannya jadi kecil. Memang tidak bisa hilang jin korin itu, tapi dia melemah. Ya, tidak bisa hilang dengan diruqyah, tapi melemah. Pengaruh terhadap jiwa kita kecil. Hati kita itu dibisik-bisikinya lirih. Tapi kalau kita tidak pernah berzikir, tidak pernah berdoa, kuat dia. Akhirnya kita jadi apa? Ngabdi kepada hawa nafsu, penyembah hawa nafsu, ngikutin setan. Kemudian berikutnya, aku merenungkan apakah pokok segala kebaikan. Ternyata kebaikan itu banyak. Ya, kata beliau. Kebaikan itu mencakup sholat, puasa, yang urusannya berada di tangan Allah. Apabila ternyata engkau tidak mampu melakukan hal yang berada di tangan Allah, kecuali setelah memohon kepada Allah, kepadanya, sehingga dia memberikan kepadamu, maka hal itu berarti pokok segala kebaikan itu adalah doa. Jadi kita itu gak bisa melakukan amal soleh itu kecuali dulu sebelumnya bermohon kepada Allah. Maka puncak pokok amal kebaikan itu yang pertama adalah doa, supaya bisa terlaksana amal-amal yang berikutnya. Supaya bisa terlaksana ibadah-ibadah yang lainnya itu diawali dengan doa, maka pokok yang pertama itu harus berdoa. Oleh karenanya doa ini ya yang kedua urutannya ini setelah tauhid, berdoa. Dalam bab at-tazkiyah, pensucian, telah valid ya, benar dari Nabi SAW bahwa beliau berkata, nih coba, ini sudah menjadi bagian dari naskah doa yang kita baca. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikanlah kepada diriku ketakwaan, minta takwa.
takwa itu puncaknya takut. Banyak orang berilmu tapi nggak takut. Maka kita takut kalau menjadi orang yang hanya wawasannya yang banyak, tapi tidak takut kepada Allah, tidak takut dengan azab Allah, sehingga kita berani. Malah biasanya yang merusak itu ya ahlinya. Yang rusak listrik, siapa yang bisa nyuri listrik? Ahli listrik. Mana tahu guru agama cara ngambil listrik. Yang rusak motor ya ahli montir. Yang rusak agama ini juga ahli agama. Jadi orang ulama su dikatakannya ulama, ilmunya banyak tapi adabnya, ya takwanya, ketakutnya nggak ada. Jadi ulama su. Guru su berarti kalau turun guru tapi merusak, ya. Guru malah merusak. Yang diminta kepada Allah ketakwaan, minta disucikan. Loh, nggak bisa menyucikan diri sendiri tanpa pertolongan dari Allah. Wis manusia itu pokoknya sebentar-sebentar memang harus bergantung kepada Allah. Yang urusan apapun remeh menurut kita tetap minta kepada Allah. Kemudian juga yang mensucikan, sebaik-baik yang mensucikan, zat yang mensucikan adalah Allah. Allah yang menguasai dan wamulaha, menjaga. Pusing mikirin najib, aman, ribut terus. Ya, Umi Mutianya pernah nggak mendoakan aman najib pelajaran hari ini, nurut ya Allah. Ya, engkaulah yang menguasai najib ya Allah, tolong ya Allah. Engkau yang menjaga najib aman supaya nurut. Jangan pula diam-diam, gurunya nggak masuk, diam aja, ribut nanti ketahuan. Diam. Itu juga tipu muslihat, anak kelas 5 itu begitu. Ya kira guru nggak ada, mungkin lupa, ada kendala, namanya juga manusia, santrinya nggak kayak kelas 3. Turun, gurunya siapa? Kelas 5 enggak, diam. Apalagi SMP, ngilang. Senengan guru nggak ada. Palasnya juga belum pernah ngecek-ngecek guru jam ini udah masuk belum. Walas loh. Kalau mau kayak begitu, bayangin apa? Mukafaatnya besar. Ya kerjanya yang mana? Saya mau nggak hitung-hitungan bisa, tapi buktikan dulu kinerjamu tuh kayak apa. Di sekolah lain nggak layak, sekolah sini diajari, memang begitu. Yang layak kadang-kadang kok JPL-nya banyak, ya kamu pantes. Nggak disuruh juga ngerti kalau guru, apalagi punya jabatan, mengarahkan guru muda, mengingatkan kalau kepala sekolah mungkin lupa. Ini mah apa harus dijapri terus, DM terus gimana? Kadang nggak dibalas. Jadi begitu di ICA ini, tunjukkan dulu. Kalau mau berhitung, bisa berhitung. Apa kinerjanya, mau menuntut apa, bisa jadi tunjukkan dulu. Tupoksi standar saja, tupoksi standar, bukan yang sulit, ya, yang normal-normal saja. Kalau anak TK istirahat nggak diawasin, apa mungkin? Diawasin satu guru apa cukup? Kan dulunya cuma mau 5. Santri ada 1 guru. Ada donatur, Bapak Jewel masukkan Afdala. Masa iya gak diterima Jewelnya udah ada? Ya, karena harus berpikir begitu. Ya kalau bangkrutnya ya bangkrut lah, muridnya 7 gurunya 2. Mikir dari mana bayarnya? Jadi sesuatu yang sudah otomatis itu kan nggak perlu diulang-ulang lagi. Di dalam doa terdapat isyarat dan peringatan bahwa penyucian jiwa itu ada di tangan Allah. Jadi, ya, kuliah ini bukan hanya tambah beriman bertakwa, tapi tambah sombong, merasa semesternya tinggi, jauh dari Allah.
modal gelarnya itu nanti mau untuk bangga. Itu banyak, nggak seiring, nggak berbanding lurus ketakwaan dengan gelar. Nggak ada. Allah yang memberikan itu. Ya, rasa khasyatullah itu nggak gampang. Berani beresiko hidup ini, ya begini, tanpa bantuan pemerintah, berani mimpin, ya. Logikanya kan tinggal mikirin guru ngatur pelajaran, ya, nggak mikir pembiayaan, nggak terlalu, karena negara yang ngasih. Berani nggak? Bidik lembaganya murni dari wali dan ZIS, memang itu pembiayaan dalam Islam. Enggak berani. Malah kadang ada yang penting dapat bos, muridnya entah siluman entah apa, banyak gitu. Penting datanya apa, Pak? Banyak. Apa begitu? Jauh sekali. Berani nggak bergantung hanya kepada Allah? Struktur hierarkinya itu belum tentu berani, ya. Nggak semudah itu kalau nggak ditolong Allah. Jadi asal, jadi apa-apa ini takut, itu takut, itu orang takut itu kan begitu, ilmunya dapat, pengamalannya dia kemudian ini subhat, apa ini makruh, apa ini haram, mikir, diterjemahkan dalam kehidupannya, diterapkan, ya begitu. Sekarang yang begitu dianggap orang sok suci, apa idealis. Ya nggak apa-apa, orang manusia hanya ngomong, dan itu bukan menjadi tujuan. Yang menjadi tujuan adalah keridhaan Allah. Dakwah ini nggak berhasil juga bukan tujuan, ya. Hasilnya berapa itu tidak ditetapkan oleh Allah sebagai target yang kalau tidak berhasil gagal dakwahnya, enggak. Allah ini menilai apa? Prosesnya, bukan alumninya. Proses setiap harinya sudah seperti apa mujahadahnya. Ya, akhirnya hafalannya hilang kan setiap hari sudah jelas. Secerewet ini kepala sekolah melaporkan, mengecek. Nanti pas lulus hilang, ya memang qadarullah. Mungkin sebab-sebab santri durhaka, mungkin rezeki tidak halal yang untuk bayar, campur-campur subhat. Ya kita nggak tahu. Maka secara teori kewajiban guru sudah benar, ya sudah, faida zakta fatawakal Allah, selesai. Maka dalam konteks proses mazhab, proses di ICA ini memastikan cara mengajar, metodenya, pengawasannya sudah benar, sudah maksimal, ya. Kan tidak pernah ada guru yang gagal, tidak tercapai 1 juz umpamanya lalu diberhentikan, enggak begitu. Yang dituntut hari demi hari itu mujahadahnya seperti apa, ikhtiarnya seperti apa untuk mendidik, untuk mengajar santri. Kemudian dalam doa ini terdapat isyarat dan peringatan, ya, bahwa penyucian jiwa ada di tangan Allah, Zat yang mengetahui hal-hal yang gaib, sedangkan kunci pembukanya yang agung adalah doa. Dan merasa butuh nih, merasa butuh di hadapan Allah, ini berat. Ya tidak mungkin kalau dia berkecukupan mau mengangkat tangan berdoa dan mengiba-iba kepada Allah, memelas, itu nggak mungkin. Jadi dia akan merasa nggak butuh, bahkan nggak pernah berdoa karena nggak ada yang kekurangan. Mau bayar ini ada duitnya, ya badannya sehat terus nggak kepikiran, minta sembuh nggak kepikiran, minta uang nggak kepikiran, karena semuanya udah dicukupkan. Begitu. Padahal kalau ingin ditolong Allah dalam keadaan sempit, maka ketika dalam keadaan lapang pun harus terus berdoa. Sama saja lapang dan sempit, dia tetap dekat dengan Allah. Kemudian juga ditegaskan dalam hadis Tirmizi ini, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas
agamamu. Jadi keimanan itu bisa hilang, gitu. Keistiqomahan itu tidak ada jaminan, ya. Bahkan banyak yang di penjara itu dulunya alim, karena gak kuat godaan korupsi, akhirnya penjara. Maka yang muqallibal qulub ini kita juga sudah cantumkan dalam naskah doa yang dibaca secara rutin, ya kan? Lafaz doa ini, matan doa ini menjadi apa? Bagian dari doa yang kita baca setiap hari. Ketika seorang hamba memfokuskan hati jujur dengan kebutuhan dan kekurangannya. Jadi kalau guru ini melaporkannya yang jujur aja, jangan banyak asal bos senang, aman, beres, buktinya mana? Ya, foto-foto itu tanggung jawab kepada wali anaknya jam sekian ini melakukan apa? Biar walinya tahu. Di sini ini dididik, di sini ini ditanamkan nilai apa? Adab kepada Allah, disiplin, ibadah. Ketika hamba memfokuskan hati jujur dengan kebutuhan dan kekurangannya, kuat rasa harapannya, rojak kepada Allah tinggi, dan juga sopan, ya, sopan kepada Allah itu tidak memaksa, tidak ta'ajjal, tergesa-gesa meminta dikabulkan. Ta'ajjal minasyaiton, orang yang tergesa-gesa minta ingin dikabulkan, padahal itu perbuatan tercela, bagian dari setan yang melakukan itu, yang mengajari tergesa-gesa doanya ingin dikabulkan. Kemudian juga mencari waktu-waktu afdal. Kapan waktu afdal? Pak, kapan waktu mustajab berdoa? Bukan setelah salam, antara azan dan iqamah. Setelah salam itu berzikir. Waktu-waktu mustajab, waktu menjelang sahur, waktu sahur itu mustajab, ya. Waktu hujan, antara azan dan iqamah, waktu safar, banyak. Kemudian faktor terbesar yang dapat membantu kita untuk berdoa adalah menyadari bahwa kesucian jiwa kita terletak di tangan Allah. Kesucian jiwa kita terletak di tangan Allah. Menyadari itu, ya, bahwa kita bisa berdoa itu dibantu oleh Allah, ditolong oleh Allah. Allah yang menggenggam semua itu. Allah lah zat yang membersihkan jiwa. Siapa saja yang Allah kehendaki, semua urusan ada dalam genggaman Allah. Yang takut kamar mandi itu coba berhenti, itu nggak akan mungkin setan itu mau ngapain. Dia itu makhluk gaib. Jahit mana Jahit? Duh, Jahit kemana? Lo Syed, gelap-gelap takut gak Syed? Gak akan makhluk gaib, gak punya fisik, gak punya raga, mau memukul gak mungkin. Itu ya dasar akidah ya, gak mungkin. Mungkin jin itu masuk ke tubuh Lutfi, lalu Lutfi mukul Rosid mungkin, tapi kalau langsung gak mungkin. Kalau orang meninggal kemudian takut, ngapain? Keluarganya meninggal takut, mati lampu takut, romes, gak akan bisa. Makhluk gaib itu tanpa perantaraan langsung menyakiti manusia, gak mungkin. Itu catat ya, gak mungkin itu. Kalau dia nyurupin hewan ya, kalau dia nyurupin manusia ya, habis itu manusianya mukul kita ya bisa. Tapi kalau langsung gak mungkin. Oleh karenanya gampang, dalam Islam sudah diajarkan doa perlindungan. Gitu. Sudah Allah ajarkan supaya membentengi, supaya terbentengi. Cara membentenginya dengan doa. Allah Subhanahu wa taala juga membersihkan jiwa siapa yang dikehendaki, semua urusan ada dalam milik Allah. Jadi semua urusan, enggak usah khawatir kalau kita Din, sana di lorong tuh ada anjing galak.
ada yang punya di situ. Gimana caranya kita mau lewat? Kamu lewat aja, dimakan mancing itu, gigitnya. Caranya gimana, Bi? Datang ke yang punya. Pak, saya izin lewat, anjingnya minta tolong jangan gigit saya. Kan begitu. Allah yang punya jin setan gitu. Iblis apa namanya? Jurik apa namanya? Gendero. Allah yang genggam itu. Kita berlindung kepada Allah, minta dijaga, selesai itu set. Gak akan ganggu kita. Begitu. Jadi ada gunanya belajar akidah itu diterapkan. Siapa guru akidahnya? Mbak Osa ya pastikan. Takut gak itu? Siapa ini? Sakila ke kamar mandi, takut nggak Sakila? Gelap-gelap. Takut tobi, takut ular, takut dari ketinggian, takut binatang buas, itu takut tabiat yang normal. Tapi takut yang irasional, kegelapan, yang nggak masuk akal, takut angka 13, takut begitu itu kan khurafat, merusak akidah. Santri harus punya akidah yang kuat. Ya, menunjukkan dia tersambung dengan Allah, ya, tersambung keimanannya itu mampu dibuktikan, ya. Pak, bagaimana kalau ada setan dan kuburan membaca ta'awud? Semua setan itu ada dalam genggaman Allah. Kalau kita berlindung kepada Allah, Allah akan lindungi setan itu gak bisa ganggu. Baik, subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.